Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara. Senang sekali berjumpa dengan kalian walaupun hanya melalui online. Tetapi kasih Tuhan tetap menyatukan kita semua. Mari kita awali persekutuan doa pagi ini dengan menyanyikan dari PKJ nomor 76, bait pertama, kedua, dan ketiga. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena pagi hari ini Tuhan memberi kami kesempatan yang baik. Dan apabila kami ada dan hadir dalam persekutuan doa pagi ini, berarti kami juga telah menggunakan kesempatan baik ini untuk hal yang sangat berguna bagi kehidupan rohani kami. Kami bersyukur karena Tuhanlah yang mengundang kami untuk hadir di dalam persekutuan doa pagi ini walaupun secara online. Dan kami percaya Tuhan tetap hadir di dalam persekutuan kami. Tuhan hadir untuk bersabda agar kami sungguh-sungguh dapat menggunakan kesempatan-kesempatan baik yang ada untuk perkara-perkara yang baik, yang bermanfaat bagi diri kami, untuk pertumbuhan iman kami, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami mau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini, silahkan Bapak, Ibu, dan Saudara membaca di rumah dari kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 hingga 11. Tetapi pagi ini saya hanya akan membaca ayat yang ketiga. Dan firman Tuhan pagi ini saya beri judul Kesempatan Baik. Yohanes 12 ayat 3 berbunyi demikian. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya,
lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Kesempatan baik. Saudara, bukankah di dalam setiap peristiwa kita ini bisa mempunyai kesempatan baik? Nah, kesempatan baik itu entah kita gunakan untuk melakukan yang baik atau sebaliknya kita melakukan yang jahat. Pada saat Yesus berada di rumah Lazarus, setelah Lazarus ini dibangkitkan oleh Yesus dari kematian, ternyata di situ kita bisa melihat ada 3 orang atau kelompok yang menggunakan kesempatan baik. 3 orang itu, yang pertama adalah Maria, saudara Lazarus. Nah, rupanya Maria tidak hendak menyia-nyiakan kesempatan baik berjumpa dengan Yesus saat itu. Dia gunakan kesempatan baik itu untuk mengungkapkan betapa besar terima kasih kepada Yesus. Kasih yang tiada tara dia ungkapkan, yaitu dengan meminyaki kaki Yesus. Kaki Yesus diminyaki dengan minyak narwastu murni seharga 300 dinar lebih. Nah, 300 dinar itu, kalau 1 dinar upah bekerja 1 hari. 300 dinar berarti 300 hari, dan saya pikir itu adalah 1 tahun karena hari Minggu, hari Sabat libur, tidak bekerja. Ya, 365 dikurangi 52 minggu begitu, kemudian belum lagi hari-hari raya yang lainnya. Jadi menurut saya 300 dinar itu 1 tahun. Nah, itu pun belum untuk kebutuhan sehari-hari. Berarti Maria sudah menabung begitu lama untuk bisa mendapatkan minyak narwastu. Dan biasanya minyak narwastu murni ini digunakan oleh perempuan-perempuan Yahudi untuk hari pernikahannya, hari istimewa bagi dia. Nah, ternyata minyak narwastu yang istimewa itu bagi kehidupan Maria, dia tuangkan begitu saja di kaki Yesus. Dan kemudian dengan rambutnya dia menyeka kaki Yesus. Nah, harga yang sangat mahal. Dan pada saat itu Yudas Iskariot mulai mencela tindakan Maria. Berharap Yesus membela Yudas Iskariot dan mencegah Maria untuk supaya tidak menyia-nyiakan minyak yang mahal harganya. Yesus justru membela Maria dengan berkata, biarkanlah dia melakukan hal ini sebagai persiapan penguburanku. Oleh karena kalau saudara baca di dalam Yohanes 12 ayat 1, dikatakan bahwa peristiwa ini terjadi 6 hari sebelum Paskah. Berarti 3 hari menjelang kematian dan penguburan Yesus. Kita lihat, ternyata Maria pada saat itu telah menggunakan kesempatan baik pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dan juga ditujukan kepada orang yang tepat. Karena Tuhan Yesus berkata bahwa justru apa yang dilakukan oleh Maria itu merupakan persiapan untuk hari
penguburan Yesus. Maria melakukannya tidak terlambat. Kalau kita melakukan sesuatu untuk orang yang sudah mati, ya memang itu baik. Tetapi bukankah lebih baik ketika kita melakukan sesuatu yang baik ketika orang itu masih hidup? Nah, kemudian yang kedua kita melihat bagaimana dengan Yudas Iskariot. Kalau Matius dan Markus selalu mengatakan Yudas Iskariot mencari kesempatan baik di dalam peristiwa ini. Nah, Yudas Iskariot mencari kesempatan baik untuk apa? Ternyata Yudas Iskariot itu mencari kesempatan baik selalu untuk kepentingan diri sendiri. Kalau di dalam persekutuan doa pagi Selasa yang lalu, Bapak Yoni berkata supaya kita jangan hanya melakukan untuk kepentingan diri sendiri saja. Yudas Iskariot selalu memikirkan kepentingan diri sendiri saja. Oleh sebab itu, Yudas mengkritik tindakan Maria dengan memberikan ide yang seolah-olah jauh lebih baik, yaitu minyak narwastu yang mahal harganya itu dijual dan kemudian uangnya dibagikan kepada orang-orang miskin. Berapa orang miskin yang bisa terselamatkan melalui uang dari minyak narwastu itu? Nah, mungkin dari hasil penjualan itu bisa dipakai untuk membantu mereka yang lapar, atau mungkin untuk modal kerja dan seterusnya. Jadi seolah pikiran dan hati Yudas Iskariot itu lebih baik ketimbang Maria. Padahal Yesus berkata Yudas itu punya jabatan, yaitu sebagai bendahara. Dan dia seringkali mencuri uang dari kas itu. Jadi kalau minyak narwastu itu dijual dan kemudian akan dipakai untuk dibagikan kepada orang miskin, pasti melewati bendahara. Dan itulah kesempatan Yudas Iskariot untuk mengambil sebagian bagi dirinya sendiri. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, orang miskin kan selalu ada pada kamu. Coba selama ini, apakah kamu memperhatikan orang miskin? Saudara, kemudian pertemuan itu, pertemuan di rumah Maria, Marta, dan Lazarus itu ternyata juga merupakan kesempatan baik bagi Yudas untuk menyerahkan Yesus dengan menjual Yesus kepada kepala-kepala imam. Atau imam-imam kepala, maksud saya bukan kepala-kepala imam, tetapi imam-imam kepala. Yesus dijual seharga 30 keping perak, hanya kecil nilainya. Jadi saudara, Yudas selalu menggunakan kesempatan baik bukan untuk melakukan yang baik, tetapi justru untuk melakukan yang jahat. Kemudian yang ketiga, yaitu satu kelompok imam-imam kepala. Ternyata pada saat itu mereka hadir dan mereka juga mencari kesempatan baik. Untuk apa? Ternyata mereka mencari Lazarus. Karena Lazarus hadir di situ. Dan mereka merencanakan untuk menyingkirkan Lazarus, untuk membunuh Lazarus. Oleh karena begitu banyak orang yang percaya kepada Yesus setelah Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Dan karena mereka percaya kepada Yesus, mereka itu meninggalkan imam-imam kepala. Ajaran mereka tidak lagi didengarkan. Mereka lebih mendengarkan ajaran-ajaran Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini disebut Pekan Suci oleh karena kita memperingati
hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang suci. Dan puncaknya yaitu pada penderitaan Kristus untuk mengungkapkan kasih-Nya yang begitu agung kepada umat manusia di dunia. Di puncak kayu salib itulah Yesus betul-betul menyerahkan nyawanya, diberikannya untuk saudara dan saya. Nah, di dalam minggu atau pekan suci ini, tentu berharap kita semua yang juga mempunyai kesempatan baik dapat menggunakannya untuk melakukan yang baik, yaitu membalas kasih Tuhan, memberitakan tentang kasih-Nya. Kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan kasih seperti yang Tuhan kehendaki. Di masa pandemi ini banyak orang susah. Nah, bagaimana dengan peran kita? Bisakah kita pakai kesempatan ini untuk menghibur mereka, untuk menguatkan mereka, untuk menolong mereka, untuk membantu mereka? Atau kita membiarkan kesempatan baik itu berlalu begitu saja? Atau malah kita menggunakan untuk perkara-perkara yang tidak baik? Ketika di masa pandemi ini satu keluarga semakin sering berkumpul di dalam rumah, justru untuk membangun persekutuan yang lebih kuat, atau justru dipakai untuk berdebat dan menjadi permusuhan di dalam keluarga. Ada kisah kakak dan adik yang bersepakat untuk bisa menjadi seorang sarjana, agar mereka itu keluar dari kemiskinan dan kebodohan. Karena akibat dari kemiskinan dan kebodohan orang tua merekalah, maka mereka itu menderita. Dan saat itu mereka sudah yatim piatu. Mereka bersepakat, ya kalau dulu tuh humping sud begitu ya. Dan ternyata sepakat bergantian, yang menang itu akan melanjutkan kuliah. Yang kalah harus bekerja untuk membiayai yang kuliah. Ternyata yang menang adalah sang adik. Oleh sebab itu adik pergi untuk kuliah, sang kakak bekerja. Dan terus-menerus bekerja supaya betul-betul adiknya bisa menyandang sarjana. Nah, ternyata adik pun tidak menyia-nyiakan kesempatan baik itu. Dia belajar dengan tekun, berusaha dengan sebaik-baiknya, berjuang supaya dia kuliah tidak berlama-lama, tetapi dalam waktu singkat dia bisa lulus, dan ternyata dia lulus cum laude. Dia pulang ke kampung membawa kabar gembira ini kepada kakaknya, dan dia berkata bahwa kak, sekarang giliranmu untuk kuliah, giliranku untuk bekerja. Tetapi sang kakak hanya menggelengkan kepala. Kenapa kak? Kenapa? Bukankah kita sudah sepakat supaya kita semua menyandang gelar sarjana dan tidak jatuh di dalam kemiskinan dan kebodohan? Sang kakak tertunduk. Dan ternyata selama bekerja, tangannya bukan hanya hancur, tetapi malah dia kehilangan tangannya oleh karena kecelakaan di dalam mesin kerja. Saudara, pada saat wisuda, walaupun kakaknya sekarang nampak lusuh, cacat, tetapi sang adik justru pakai kesempatan itu untuk memberitahukan. Ketika diumumkan bahwa dia lulus cum laude, dan dia kemudian memanggil kakaknya, dia berkata, karena kakakku inilah aku bisa berhasil hingga menyandang gelar sarjana, lulus dengan cum laude. Dan sang adik pun berjanji bekerja keras untuk membiayai kehidupan kakaknya.
Demikianlah kakak adik ini menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada selalu untuk saling menolong satu dengan yang lain. Menggunakan kesempatan yang baik untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, bagaimana dengan kita? Marilah kita sungguh-sungguh melihat setiap kali Tuhan beri kesempatan yang baik kepada kita, mari kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita seperti di dalam surat Galatia 6 ayat 10. Selama masih ada kesempatan, marilah kita gunakan untuk berbuat baik. Tuhan sudah memberikan teladan, memberikan yang terbaik, yaitu nyawanya untuk kita semua. Nah, mari kita belajar dari hal yang kecil, dari hal sedikit, tetapi itu menjadi pola hidup kita, bahwa saya selalu harus melakukan yang baik. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh karena melalui kisah yang kami dengar dari firman Tuhan, ternyata menyadarkan kepada kami bahwa kami selalu diberi kesempatan baik untuk kami melakukan sesuatu. Ampuni ya Tuhan, kalau kami seringkali menyia-nyiakan kesempatan baik yang ada, atau malahan kami menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik. Tolong Tuhan, biarlah melalui firman-Mu ini kami selalu disadarkan untuk menggunakan kesempatan baik, melakukan hal-hal yang tepat dengan cara yang tepat dan juga berkata secara tepat, sehingga itu menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa di surga, kami tetap mendoakan bagi umat-Mu yang di dalam hari-hari ini berada di dalam pekan suci, di mana kami memperingati akan pelayanan Tuhan Yesus yang terakhir, bahkan juga akhir dari kehidupan Tuhan Yesus. Biarlah semua peristiwa itu sungguh-sungguh dapat menyadarkan kepada kami bahwa kami harus berbuat sesuatu untuk membalas akan kasih Tuhan. Oleh karena setiap hari ternyata kesempatan kami menjadi berkurang. Oleh sebab itu biarlah kami selalu menggunakan kesempatan yang ada untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk kebaktian peringatan Kamis Putih, Jumat Agung, dan kami juga menyerahkan untuk perayaan Paskah, untuk perayaan perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 4 April. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati kami semua untuk dapat ikut makan minum perjamuan dengan syukur. Sehingga kami sungguh-sungguh menyadari bahwa kami adalah anggota tubuh Kristus, satu di dalam komunitas yang harusnya selalu hidup bersama, diwarnai dengan kasih satu terhadap yang lain, boleh saling menolong, saling memperhatikan, dan andaikan kami juga harus menegur, biarlah kami pun menegur dengan kata-kata yang bijak. Tuhan, tolong kami, biarlah di dalam seluruh rangkaian dalam pekan suci ini bisa semakin memperkuat iman percaya kami, sehingga kami semakin bergantung kepada Tuhan dan hidup kami semakin memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami, dan biarlah ketika kami akan memasuki kehidupan kami yang baru ini, biarlah kami
boleh melakukan hal-hal dengan tuntunan Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap menyerahkan program dari pemerintah vaksinasi supaya semuanya berjalan dengan baik, sehingga walaupun kami tidak lepas dari masa pandemi ini, tetapi kami mempunyai herd immunity sehingga kami bisa mengatasi virus corona yang masih ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan perjalanan hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan tutup persekutuan doa pagi ini dengan menyanyikan dari NKB nomor 84, bait pertama dan keempat. Kalau Tuhan Yesus sudah memberikan segalanya, bahkan nyawanya untuk kita, apa balasmu? Ku berikan bagimu tubuhku, darahku, Engkau pun ku tebus, selamat jiwamu. Bagimu ku beri hidupku, apakah balasmu? Bagimu ku beri hidupku, apakah balasmu? Dan dari rumahku ku bawa bagimu keselamatan penuh, ampunan kasih-Ku. Bagimu ku beri kurnia, apakah balasmu? Bagimu ku beri kurnia, apakah balasmu? Mari kita hidup dengan penuh kesadaran, itulah balasan kita untuk Tuhan. Tuhan memberkati.